Corner. 98.5 FM Apridu The Meaning Station. Selamat siang, Aprini, apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia di program yang hadir setiap hari Jumat jam 11 lebih 15 menit ya. Kita akan ketemu dengan sosok-sosok yang akan memberikan banyak inspiring kepada kita. Dari perjalanan bisnisnya ada 19 perempuan pengusaha yang akan Santi tampilkan dalam episode Sharing and Hearing di pertama ini. Oke. Langsung saja hari ini seperti yang sudah diinformasikan di sosial media, kita akan ketemu dengan founder dari DLI Boutique. Beliau adalah Dianti Luli Indriani. DLI itu sebetulnya kepanjangan dari itu kali ya, tapi kita akan tanyakan. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Dian, apa kabar Mbak Dianti? Waalaikumsalam, sehat Bun, Alhamdulillah. Bunda apa kabar? Alhamdulillah. Suaranya masih putus-putus, tetapi nggak apa-apa. Gambarnya bagus, cantik hari ini, dan selalu tampil seperti itu ya. Mbak Dianti itu selalu tampil cantik di mana saja. Dan ini Aduh. Ini pujian apa bom Bun? beneran loh. Nggak kelihatan kalau sudah punya anak gadis loh. Wah, buka rahasia ini. Baik, Mbak Dianti, ini DLI Boutique, bener ya? Dianti Luli Indriani? Iya. Itu Okay. dari nama saya. Oke, dari nama Mbak Dian. Dulu kayaknya pernah dengan brand yang belum DLI ya? Pernah dulu? Iya Bun, dulu itu nama brandnya Diandra. Kemudian dengan berjalannya waktu sudah mulai mendaftarkan haki, ternyata sudah dihaki oleh orang lain. Jadi baiklah ganti logo dan semuanya diganti, temanya diganti, jadilah DLI Boutique. Oke, ini adalah bagian dari proses perjalanan Mbak Dianti dalam dunia bisnis ya. Ada kan orang yang lihat hanya suksesnya aja, padahal ada etape-etape ini yang membuat Mbak Dianti juga pasti dong kecewa, kemudian juga sayang banget kan dulu sudah sangat begitu terkenal, akhirnya harus dibongkar lagi kemudian dengan brand baru lagi. Nah hari ini kita akan bicara tentang kebahagiaan lahir dari kehidupan untuk berbagi. Mbak Dianti, apa sih arti kebahagiaan buat Mbak Dianti? Bahagia itu dari rasa syukur ya Bun. Jadi kalau menurut saya semakin kita banyak pandai bersyukur maka bahagia itu akan semakin bertambah. Seperti itu. Subhanallah. Ya, Jadi apapun yang diberikan Allah kepada saya dan keluarga ya kami syukuri gitu. Jadi berusaha untuk membahagiakan diri, bukan menunggu dibahagiakan. Seperti itu. oh. Dan itu sederhana banget ya Mbak. Bersyukur saja itu sudah menjadi salah satu sarana untuk membahagiakan diri. Tidak menunggu dibahagiakan orang ya. Iya, karena kalau kita berharap sama orang lain untuk mampu membahagiakan kita, nanti endingnya kecewa Bun. Oh. Karena kalau kita ya kan kalau kita bergantung sama seseorang agar orang itu membahagiakan kita berharap sama seseorang siapapun itu, entah itu karyawan, entah itu orang-orang yang dekat dengan kita menggantungkan harapan agar bisa membuat kita bahagia itu menurut saya itu sangat salah sekali. Karena bahagia itu ya yang menciptakan diri kita sendiri. Wah, Benar nggak sih, Bun? ini makjub. Makjub banget ya. Jadi ini natural yang dirasakan oleh Mbak Dianti. Mbak Dianti, Mengalir aja. kehidupan untuk berbagi ya, ngalir. Nah, ini kebahagiaan lahir dari kehidupan untuk berbagi. Seperti apa yang dirasakan Mbak Dianti ketika itu sudah membagi sesuatu kepada orang lain dan akhirnya muncul rasa bahagia?
Berbagi itu bukan hanya materi. Mungkin Mhm, kalau materi saya tidak punya apa-apa untuk saya bagikan. Tetapi mhm. saya mempunyai amanah dari Allah yang saya kira memang harus dibagikan ya. Mhm. Kayak yang saya punya itu kan, saya ini kan terjun di dunia fashion. Dan dulu tuh saya nggak ada cita-cita sama sekali, nggak ada kepikiran kalau dunia saya tuh fashion designer gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata saya dibutuhkan orang nih untuk untuk apa namanya ada di acara-acara spesial mereka seperti membikinkan Mhm. baju pengantin, kebaya ijab. Itu kan hari yang sangat acara yang sangat sakral dan sekali seumur hidup ya, Bun. Momentum ya? Harapannya ya. Betul. Nah, Ya. jadi ketika saya bisa berkarya dengan kedua tangan saya, dengan karya saya yang sepenuhnya saya berikan kepada customer, saya berusaha untuk memberikannya juga kepada anak-anak didik. Jadi Mhm. karyawan yang di rumah produksi itu bukan hanya dia mengerjakan apa yang dia kerjakan, tapi diberikan bekal untuk nanti setelah dia keluar dari DLI. Seperti itu, Bun. Oh, ini agak aneh ya, Mbak. Artinya karyawan itu kan diharapkannya lama gitu ya, loyal untuk setia dengan DLI. Nah, kenapa ini diberikan, maaf, itu tadi berarti berbagi ilmu ya, Mbak Dianti ya. Nah, ini kenapa Jadi anak-anak harus dibagi ilmunya, kemudian diminta untuk keluar dan lebih mandiri. Apa yang ada dalam konsep bisnisnya Mbak Dianti ya? dulunya itu saya itu juga bekerja semata-mata hanya mencari materi ya, Bun. Hanya uang, uang, Mm-mm. dan uang. Ketika saya eh, belum bisa menghasilkan sebanyak sekarang ini, bukan materi, Mhm. tetapi ilmu sebanyak yang saya dapatkan, walaupun belum pernah cukup ya, Bun. Tapi Ya. itu udah bisa membuat saya berpikir bahwa ternyata jadi orang yang nggak berdaya itu nggak enak. Oh, oke. Ya. Jadi karyawan selamanya seumur hidup itu juga nggak enak. Mhm, mhm. Ada keluarga yang ditinggalkan, eh, banyaklah pun alasan yang membuat saya itu ingin menjadikan mereka lebih dari sekedar bisa menjahit aja. Oh, oke. Iya, jadi ini dikembalikan lagi ya kepada diri kita. Jadi orang yang nggak berdaya itu nggak enak. Ini saya baru nyadarin ya. Dan itu harus diukur ke kita ya Mbak. Makanya kita harus berdaya. Mbak Dianti nggak ada kekhawatiran kalau nanti anak buahnya lebih sukses dari Mbak Dianti atau lebih besar bisnis Setuju? fashionnya dari DM. Saya malah bahagia sekali, Bun. Bahagia, Mhm. ada rasa haru juga, dan kalau memang itu nanti akan terjadi, mungkin sekarang mereka lagi proses ya, lagi membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya. Masih ada punya Ya. karyawan satu, dua, tiga gitu. Belum banyak mungkin, tapi kan dengan mereka berkembang, berproses itu, saya yakin mereka mampu akan menjadi orang Mhm. yang benar-benar bermanfaat untuk lingkungannya. Harapan Ya. saya seperti itu, Bun, malahan. Amin, amin, amin. Semoga ya ini menjadi salah satu kunci sukses seorang pembisnis adalah berbagi ilmu dan menciptakan pembisnis-pembisnis lain yang lahir dari tempatnya DLI. Nah, Mbak Dian, DLI sendiri ini kan bisnis ini khusus di fashion. Segmennya apa sih, Mbak Dianti? Baju pesta, Bun. Baju pesta Tujuh pesta. untuk anak-anak yang mau wisuda Mhm. seperti itu. Jadi lebih ke untuk pesta saja. Oke. Jadi memang segmented ya, lebih ke pesta, akhirnya memang harus mencari segmen-segmen yang menuju ke sana ya, wedding dan lain-lain. Mbak Dianti basically sekolah di ini perjahitan atau bisa menjahit atau tidak
sebetulnya? Ini itu kayaknya ilmu yang mak bedunduk ya. Jadi saya itu dulu awalnya itu, saya tuh dari kecil suka menjahit. Nah, tapi nggak Oke. kelihatan kalau saya itu ternyata mau menekunin bidang jahit perjahitan ya. Jadi Oke. dulu tuh awalnya waktu SMP itu kan ada pelajaran tata busana tuh. Nah, Ya, betul. dulu itu teman-teman itu bikin celana pendek itu dari pagi sampai siang belum selesai, masih dilanjutkan. Saya itu cuma berapa Mhm. jam ya? 2 jam kali ya, selesai udah sambil hai main gitu. Sampai pada minta tolong, Oh. aku benak kayak gitu. Dulu tuh dari situ. Terus sekarang baru ngeh, oh ternyata aku itu ada bakat dari dulu. Cuman kan karena tidak digali, akhirnya nggak tahu. Nah, tahunya itu waktu ini Bun punya anak Mhm. perempuan kan Ya, lucu. Akhirnya saya bikin baju sendiri anak awalnya. kecil ya. Kemudian kok bisa dijual ya? Ternyata hasil karya yang tidak sehebat ini dulunya gitu. Akhirnya ya udah Mhm. dari mulut ke mulut teman-teman anak-anak sekolah sampailah dengan detik ini. Gitu Bun. Jadi itu waktu Diandra lahir langsung ya melihat ini bisa dilucu-lucuin gitu ya. Iya, Terus dulu bikin tuh baju sendiri. aslinya aslinya tuh dulu tuh cari kesibukan. Bukan ingin apa cari materi apa-apa enggak. Di rumah itu kan saya cuma berdua sama anak. Suami kerja, saya di rumah cuma bertiga ya sama Mhm. adiknya Clarissa. Nah, Mhm. ngapain gitu kalau mereka tidur tuh aku ngapain gitu ya. Nggak ada kegiatan. Akhirnya belilah mesin apa portabel yang di meja mesin putih itu. Belajar dari Oh situ, ya. Bun. Mendalaminya dari situ. Hmm. Nah, Mbak Dian dulu pernah kerja juga? Nggak pernah. Jadi Nggak saya pernah ya? Jadi, langsung mak bedunduk jadi ownernya Diandra, kemudian DLI pun tidak pernah merasakan kerja ikut orang tuh seperti apa, belum pernah. belum pernah ya? Oke. Nah, Karena dulu Mbak saya ini dari SMA pun sudah suka berbisnis Bun. Dulu itu memang dari sekolah pun juga suka jualan gitu. Kebetulan hmm, saudara ada yang punya toko besar. Akhirnya saya bantu gimana nih tante kalau ini jeansnya saya bantuin jual. Oh iya nggak apa-apa. Malah saya nggak jualan. Bakul-bakul itu pada datang ke saya pun beli kodi-kodian gitu. oh, Oh ternyata ah, saya jiwa bisnisnya udah dari dulu ya ternyata ya baru ngehnya baru sekarang. Dulu tuh mah nggak berpikir sampai sejauh itu. jadi basically marketing ada ya dalam diri Mbak Dian Iya, ya. Itu sebetulnya iya. sih kalau dalam makna sebenarnya moto duiten ya Mbak ya sebetulnya ya. Ijo kalau lihat Takjub duit kalau ya. ini Bun. Ya. Nah akhirnya kemudian Mbak, apa yang membuat Mbak Dian akhirnya menekuni DLI ini menjadi sebuah unit usaha atau bisnis sehingga tadi ingin menciptakan atau melahirkan perempuan berdaya lainnya? Iya, akhirnya pada akhirnya selain berbagi sama anak-anak didik yang ada di rumah produksi, saya berpikir bahwa fashion di Indonesia ini sangat hebat sekali ya Bun, sangat keren sekali. Mm-mm. Kemudian saya ingin mengembangkan karya-karya anak-anak yang terpendam seperti Mhm. anak-anak yang ada di dalam rumah produksi itu sebenarnya mereka tuh hebat dan keren-keren Bun. Oke. Makanya saya ingin ayolah jangan hanya sampai di sini aja. Saya juga ingin maju, mereka juga ayo bareng-bareng maju gitu. Masa saya maju Oke. sendiri kan nggak enak maju sendiri ya kan Bun, Ya. bareng-bareng. Sukses itu Jadi ya bersama ya. iya, jadi ya ketika saya sudah berusaha untuk seperti dulu itu kan DLI nggak pernah aktif di IG ya Bun ya, Bunda persal Iya. sendiri nggak pernah aktif di sosial media sama sekali karena alhamdulillah DLI itu dari mulut ke mulut, dari teman-teman kemudian getok tular gitu sampai
customer ke luar Indo pun juga semua di mulut ke mulut gitu. Jadi lihat hasilnya, alhamdulillah cocok, akhirnya jadi kayak customer berlanjut Loyal ya. gitu pun. Iya loyal. Oke. Nah, Mbak Dianti, ini dalam buku Estri dituliskan Mbak Dianti terlahir dari keluarga yang cukup memberikan kebahagiaan lahir dan batin. Alhamdulillah. Sebetulnya dari sisi keuangan kan Mbak Dianti tidak ketemu pada titik nadir ya yang harus cari uang buat mau jajan, mau Cucu beli baju pertama, juga anak tinggal gitu. pertama, Bun. Cucu pertama Cucu dan anak pertama, pertama. anak Oh, pertama. Iya. jadi ini dimanja banget ya sama keluarga ya. Udah dibawa ke sono kemari, udah kayak gantian gitu Bun, di rolling. Saking disayangnya. Soalnya kan saudara ibu itu kan banyak ya. 5 bersaudara dulu itu. Jadi saya jadi apa namanya kecil sendiri kan dulu itu. Jadi ya udah disayang sana sini gitu. Iya, Mbak Dianti, kalau melihat Mbak Dianti kan hidupnya bahagia, biasanya orang menemukan titik sesuatu itu karena pernah mengalami hal-hal yang nadir terus dia bangkit. Kalau di DLI sendiri lahir dari apakah pernah mengalami hal-hal yang seperti yang saya sampaikan? Pastilah Bun. Saya pikir semua orang itu mengalaminya karena nggak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah diuji. Untuk menaikkan derajat seseorang itu pasti kan ada ujiannya ya Bun. Kita sekolah aja ujian berapa kali baru lolos naik Iya, kelas ya kan untuk Bun. naik ya. Nah, Oke. sama seperti DLI juga gitu Bun. Jatuh bangunnya DLI itu juga sebenarnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan. Contoh kecil seperti kemarin waktu COVID Bun. Anak-anak yang tinggal di DLI itu juga sangat ikut merasakan dampaknya ya Bun ya. Jadi Betul. ya bersama-sama lah Bun. Bagaimana kita tetap eh, berdiri tegak. Jadi jangan sampai ada masalah apapun kemudian jadi tidak bersemangat untuk berkarya. Itu sih Bun. Oke. Nah, waktu kemarin pandemi, apa inovasi yang dilakukan oleh DLI, Mbak Dianti, sehingga untuk tetap bisa menjaga anak-anak dan paling tidak ada ceruk-ceruk yang dilakukan untuk bisnis ini? Nah, kalau ini ownernya yang lucu, Bun. Kalau anak-anak di butik masih bikin masker, masih berkarya, bikin baju-baju display gitu. Walaupun Ya. itu bukan pesanan ya, ready stock gitu. Tapi lama-kelamaan kan yang namanya tabungan itu kan bukan hanya untuk sebulan, 2 Menipu. bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kita itu kan udah 2 tahun ya Bun. Corona ini kan sudah 2 tahun Ya. lebih ya. Dari 2019 sampai iya 2020. 2021. 2021 ini. Jadi untuk apa namanya? Untuk menyiasati agar anak-anak tetap ada dan sampai sekarang mesinnya masih jalan ya kita terus berkarya Bun, entah itu laku atau yakin aja gitu sama Allah, nggak mungkin lah kita tuh nggak ada rezeki untuk makan, pasti ada, entah itu dari mana. Bismillah aja Bun gitu. Kemarin itu sama anak-anak saya terapkan yang menyerah ya menyerah, yang lanjut yakin sama Allah, tetap insya Allah dikasih jalan. Optimis aja ya, tetap bergerak ya. Iya. Nah, Mbak Dianti, boleh nggak saya dikasih tafsir ya dalam tulisan Mbak Dianti ini? Bertirakat membawa luka kehidupan mengantarkan menjadi perempuan mandiri. Tirakat apa sih? Kita jadi penasaran deh. Wanita itu luar biasa. Saya bangga jadi wanita. Apalagi seorang ibu ya Bun. Seorang ibu itu pasti perjuangannya luar biasa. Mendidik anaknya, mengurus rumah, tapi dia harus bisa tetap membawa dirinya
agar dirinya itu tidak tenggelam di Mhm. rumahnya dia sendiri. Jadi kemanapun, sehebat apapun, kalau sudah digariskan dengan embel-embel istri, itu Mhm. apapun kata suami harus patuh. Begitu nggak, Bun? Iya. Ya kan? Mhm. Sponsor, Bun. Jadi jadi eh, semua itu nggak mudah memang, Bun, untuk menjadi seperti ini. Karena saya keluar pun juga semua kan harus ada atas izin Suami. keluarga. Iya. Jadi ya bagaimana caranya bisa tetap eksis, itu pinter-pinternya kita sebagai perempuan. Bagaimana kita bisa tetap menjaga anak-anak kita, bisa menjaga rumah kita, bisa Mhm. menjaga semua yang dikodratkan. Seperti itu. Oke. Mbak Dianti, dalam proses perjalanan kan Mbak Dianti itu sering move ya dari kota ke kota, sehingga kalau untuk berbisnis secara paten itu kan membutuhkan kembali lagi harus promo, kembali lagi harus menyesuaikan di kota-kota itu. Boleh cerita Mbak, dari perjalanan dari kota ke kota ini mana yang lebih menarik Mbak Dianti dari kota ke kota itu dan terutama di Saya bisnis ini? paling seneng itu di Bandung, Bun. Di Bandung. Sepertinya saya Oke. tuh di Bandung 2 tahun tuh seperti menemukan dunia saya. Karena kan mungkin Hmm. sama fashion itu deket ya. Bandung itu kan kota kain kali ya, Bun ya. Jadi itu saya merasa Hmm. di Bandung tuh kayaknya sibuk banget. Waktu itu setahun saya ingat sekali. Pindah pertama kali di Bandung itu saya belum menemukan ART. Jadi semua sendiri. Oke. Masak sendiri, antar jemput anak-anak. Masih kerja, masih karyawan itu kan setiap pindah-pindah kota itu kan selalu baru. Karena kalau dibawa kan repot banget ya, Bun. Karena Ya, karyawan betul. juga punya keluarga. Memikirkan segalanya. Hmm. Nggak mungkin lah karyawan dibawa kemana-mana saya pindah gitu. Jadi di Bandung itu luar biasa saya rasakan. Nggak punya ART, antar jemput anak-anak, tapi juga harus masak, harus bersihin rumah, Hmm. semuanya saya kerjakan sendiri. Tapi saya juga masih jalan butiknya gitu, Bun. Itu yang saya, Hmm. kok tanganku ini bisa ya gitu, ya Allah gitu. Saya sampai yang eh, di situ menemukan bahwa termasuk saya kenal sama orang-orang supplier kain-kain itu juga di Bandung pun awalnya. Hmm. Jadi Oke. lebih mudah lah, memudahkan gitu. Saya Hmm. untuk mengambil bahan material untuk jahit menjahit. Itu di Oke. Bandung. Di Bandung ya. Dan ke Semarang tahun berapa sih Mbak Dianti? Semarang itu 2 kali ya, Bun. Jadi dari Jogja 2012 ke Semarang, terus di Semarang 2 tahun pindah lagi ke Bandung. Habis dari Bandung pindah lagi Oke. Semarang gitu. Jadi Oh, dari jadi- Semarang pindah lagi Bandung. Tahun oke. 2012, Semarang 2012-an pun. 2012. Semarang ini tempat tanggal lahirnya tempat lahirnya Mbak Dianti atau tidak? Saya asli Rembang, Bun. Ibu kita Asli Kartini. Rembang. Iya, Gadis Pantura ya. iya, Rembang banget. Oke. Tapi udah 20 tahun Oke, nggak di Mbak. Rembang ya, Bun. Oh, sudah 20 tahun ya, sudah di move kemana-mana. Nah, Mbak Dianti, ada nggak perjalanan dalam berumah tangga, kemudian juga dalam berbisnis ini yang relevan ya, dengan kisah-kisah yang memang mengharuskan Mbak Dianti berdaya dan memberdayakan orang lain? Ketika suami kena PHK, Bun. Hmm. Itu benar-benar bagaimana caranya sebuah kapal itu harus ada skocinya gitu untuk Oke. menyelamatkan. Jadi ketika kapal itu oleng, kita masih punya skoci Hmm. gitu pun. Oke. Itu Simpel tahun sih, berapa itu? tapi
Itu tahun berapa ya, Bun? 2015 apa? 2016-an lah. 2016. Udah lama banget ini. Oke. Itu waktu itu kan masih ada tabungan tapi ya. Bisnis sudah jalan ya. Bisnis 15 tahun ini jalan terus, Bun. Walaupun Syukur. pindah-pindah, alhamdulillah jalan terus. Nah, pemasarannya yang ingin saya tanyakan Mbak Dianti. Karena kan Mbak Dianti pindah-pindah, otomatis kan konsumennya juga banyak ya. Nah, ini bagaimana konsumen-konsumen yang loyal, misalnya yang di Bandung, pengen tetap karyanya Mbak Dianti, yang di Medan, yang di Jogja mungkin. Terus gimana tuh? Alhamdulillahnya karyawan DLI itu sampai sekarang masih loyal sama DLI. Karena kita kan komunikasi selalu ada ya, Bun. Via WA, Ya, betul. via telepon. Banyak customer juga yang suka lebih dari sekedar customer, Bun. Curhat sana sini gitu. Saking deketnya kami gitu berinteraksi. Jadi Ya. sama customer itu misalkan pindah-pindah kota, saya pikir nggak ada masalah, tetap jalan terus. Dimanapun ya pun Oke. berada, tetap dicari kok. Kalau kalau butuh, kalau dibutuhkan, alhamdulillah Dicari ya. masih dibutuhkan ya. Oke. Nah, ini yang menarik adalah tadinya belum bermain sosial media sehingga kan orang belum begitu tahu banyak secara ini ya, tetapi mouth to mouth atau dari mulut ke mulut itu sudah cukup menguatkan. Mbak Dianti, ada nggak karya yang paling berkesan selain baju anak-anak yang pertama dibikin? Apa itu? Saya paling suka satu gaun yang dipakai Mbak Alsa, Putri Pariwisata 2017 ya. Putri Pariwisata Indonesia 2017. Itu waktu dipakai untuk juri UNES. Itu saya sendiri yang motong, yang bikin lengannya, maksudnya yang apa namanya, mengaplikasikan seperti apa, kristal-kristalnya seperti apa. Itu saya paling suka dipakai. Dan pas dipakai itu kelihatan cantik banget. Itu pun yang sampai sekarang tuh masih nggak bisa move on sama gaun itu. Dan kemarin itu ada yang sewa, Bun. Ada yang sewa untuk lomba fashion show, dapat juara 1. Nah, itu yang Wow. padahal itu udah disewa sana sini ya, tapi kemarin sebelum Covid 2019 akhir itu disewa buat fashion show acara lomba, juara sampai di apa namanya Jawa Tengah juara, kemudian ke Jakarta, naik ke Jakarta, dan ke Jakarta pakai baju saya pun juga dapat juara lagi gitu. Jadi ada rasa semangat, tambah semangat untuk berkarya. Oke. Nah, kalau ciri khas dari produk atau jahitan DLI apa sih Mbak Dian? Lebih ke penguatan di benangnya sih, Bun. Lebih ke menjaga kualitas jahitannya. Dan DL itu garansi seumur hidup, Bun. Garansi seumur hidup. Ya, oke. Jadi kalau ada apa-apa bisa anu lagi ya, kembali lagi. Iya. Iya, Tapi benar-benar. alhamdulillah sampai Ini sekarang belum ada sih, Bun, yang balik. Paling ada yang, Mbak revisi. Loh kenapa? Sobek. Anu, digigit ini, meong. Kalau enggak masuk motor, tak pakai gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih, tapi garansi seumur hidup. Ya, Mbak revisi karena saya sudah semakin gendut, jadi didedel sedikit, gitu ya. Itu banyak sekali. Itu banyak sekali. Tapi kalau itu nggak garansi ya, karena melar jadinya ada ongkosnya ya. Betul. Oke, baik. Ya. Ada pertanyaan Mbak Dianti, menarik nih pertanyaannya adalah,
Bagaimana Ibu Dianti cara membuat konsep bisnis atau niatan berusaha tetapi bisa berbagi sehingga menemukan kebahagiaan seperti Ibu Dianti? Dari Rara, silakan. Iya. Jadi Berbisnis tapi berbagi. iya. Kalau untuk DLI bisnis itu DLI punya karyawan yang di luar rumah produksi. Jadi dikerjakan di rumahnya karena punya keluarga, punya anak kecil, nggak bisa ditinggal Ya. dan itu sudah profesional ya Bun. Jadi memang benar-benar yang membuat kebaya pengantin, gaun-gaun pengantin itu mereka mengerjakannya di rumah mereka sendiri. Tetapi kalau yang untuk berbagi itu ada di rumah produksi, tinggal di rumah produksi, dan itu seperti anak-anak asuh saya gitu Bun. Jadi beda. Dan di Semarang itu kan memang butiknya ada dua, di Geraha Mutiara sama di belakangnya ada Majapahit. Seperti itu. Oke. Dan ini ternyata anak-anaknya tinggal di tempatnya Mbak Dianti ya? Yang di Ini lagi rame ngumpul banyak banget anak yang kerja ya Bun. betul betul betul. Iya, tinggal ada yang udah 3 tahun, ada yang udah 2 tahun. Ini karena COVID lagi break Bun, karena kemarin saya juga sempat kena COVID 2000 20? 2020 Oktober. Saya kena, Hmm, tapi alhamdulillah hanya yang saya rasakan hanya hilang penciuman aja. Tapi alhamdulillah tidak Oke. apa-apa. Itu jadi saya mengantisipasi bagaimana biar enggak apa ya, biar anak-anak juga enggak menjadi kekhawatiran saya gitu loh Bun. Jadi untuk sementara Oke. ini rumah produksi ditinggalin anak-anak Semarang. Jadi sekarang kalau dulu kan Oh, perkotaan Bun, jauh-jauh. Kalau betul betul. sekarang Semarang. Oh, kalau dulu dari mana aja Mbak yang kerja di sana Mbak? Dulu itu anak-anak Temanggung Bun. Anak-anak yang rumahnya di lereng-lereng gunung gitu, yang blosok-blosok gitu. Yang jauh dari kota dulu itu. Oke. Saya Ini Mbak bawa ke Dianti sini. huntingnya ke sana gitu sendiri atau ada informasi atau yang menerima ini Ada informasi? informasi sih Bun. Kebetulan bekerja sama guru SMK Temanggung. Jadi bisa mencarikan anak-anak yang sekiranya membutuhkan pekerjaan tetapi sambil belajar. Lebih ke Oh, mengambil anak-anak yang mungkin yatim, piatu atau yang kurang mampu gitu. Lebih apa ya Bun? Semoga lebih berkah aja deh untuk kita. amin amin. Mhm. Amin, amin, Iya. amin. Dan dan ini memang Mbak Dianti selalu ya dalam pada saat konsumennya atau customernya ketika menjahitkan di situ kemudian ada eh, apa biaya ini sebagian akan didonasikan untuk anak-anak yatim piatu. Konon juga punya ini ya di Rembang ya punya apa rumah ini juga rumah apa namanya? Ini sementara ini di rumah ibu Bun. Jadi ya lagi Oh, proses aja. Semoga doain ya Bun. Semoga bisa buka amin. cabang di Rembang. Oke, iya di kampung halaman ya. Baik, ini ada Kampung pertanyaan halaman lagi tercinta. dari Anissa dari 0817 sekian sekian sekian. Selamat siang Bu Dianti. Bu Dianti, untuk belajar desain itu apakah otodidak atau Ibu belajar dari sekolah dan kemudian bagaimana mengembangkan terus bakatnya sehingga terus melahirkan karya-karya yang luar biasa. Terima kasih Nisa. Belajar Bun. Saya belajar. Mhm. Kalau otodidak itu enggak semuanya
bisa kita kombinasikan dengan cara yang semodern sekarang ini ya. Jadi saya juga ikut pelatihan-pelatihan, ikut inkubator bisnis, yang di situ juga ada pembekalan buat desain. Banyak saya belajar pun. Jadi memang saya Oke. sekolah bukan bukan gambar di rumah sendiri gitu. Itu kayaknya enggak apa ya, kurang Mhm. pun, tetap kurang. Tidak bisa berkembang nanti kalau tidak belajar. Walaupun sudah tua Oke. harus wajib belajar ya, Bun. Ya, betul. Jadi tetap belajar ya, Nis ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nisa nih. Ada workshopnya nggak di DLI? Terima kasih. Ada Workshop di Jalan ada. Geraha Mutiara. Iya. Ini bisa dilihat Nah, ini tempatnya ini ya. nih. Nah, Iya. itu adalah Ini lagi di karya-karyanya. workshopnya. Lagi di Oke. workshopnya. DLI. Ini karyanya anak-anak semua ya, Bun? Iya, karyanya anak-anak semua. Anak-anak yang PKL juga itu pinter-pinter. Hmm, Karya-karya oke. anak SMK Tata Busana. Ya. Jadi itu tadi ya sudah dilihat ya Nis ya di backgroundnya Bu Dianti hari ini. Dan Mbak Dianti, ini sebagai salah satu keinginan kita ya belajar hari ini dengan Mbak Dianti. Value apa yang ingin Mbak Dianti sampaikan kepada kita ya dari bisnis DLI Butik ini? Berbisnis itu jangan hanya semata-mata ingin eh, mencari materi saja, tetapi harus ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan ke customer, apa yang dibutuhkan mereka. Bagaimana kita menjadi eh, apa ya? Bukan penyelamat ya, tapi bisa menyelesaikan masalah mereka gitu. Mereka datang kepada kita, kita bisa bisa membantu gitu dengan sepenuh hati. Itu sih. Jadi bisnis apa saja, catering, bidang jasa ya Bun. Kalau saya kan memang jasa ya. Jadi itu aja sih. Harus sama customer itu harus loyal terutama. Yang kedua bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Mungkin Justru contohnya saya gendut nih, Bun, gimana biar kelihatan langsing. Nah, duh, saya berat badannya nih 80 kilo, tapi bagaimana bisa jadi 60 kilo ya gitu. Kayak saya nih ya Bun, 100 kilo ya. Bagaimana bagaimana bisa 70 kilo gitu. Itu sih Bun sebenarnya. jadi Jadi value-nya itu eh apa yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat untuk customer, untuk pelanggan. baik. Ini Mbak Gati nih, Inces, oh Inces, oh iya ini panggilannya Inces. Halo Mbak Gati, love you. Oke, ini ada dari Hana. Selamat siang, Apridio. Selamat siang, Ibu Dianti. Saya pengen tahu, untuk DLI sendiri, apakah hanya memproduksi pakaian wanita saja atau lengkap pria dan juga anak-anak? Terima kasih. Lengkap, paket komplit Bun. Jadi semua anak-anak, pria, wanita, ibu hamil, kita semua membikinkan. DLI Oke, juga terima jasa jahit batik juga terima Bun. Tergantung permintaan customer. Baju pesta itu kan bisa dikombinasikan dengan bahan apa aja ya Bun. Seperti itu. oh, iya, iya, iya. Jadi ini memang solusi fashion Anda ya untuk apa DLI ini ya. Jadi apa yang menjadi keinginan Anda akan bisa diwujudkan dengan Anda berhubungan dengan Mbak Dianti aja lewat DLI gitu ya. Baik, Iya. Mbak Dianti, ini akan diwariskan kepada anak Wedo atau seperti apa ini? Anak Wedo tertarik nggak, Diandra?
Ini lagi berusaha mengajak dia mencintai fashion, tapi belum berhasil Bun. Minta doanya aja Bun. Oh, Semoga tapi dia kan sudah cukup bisa menjadi ininya ya, menjadi apa modelnya modelnya. ya. Iya. Belum Oke, ada belum ada keniatan Bun kalau anak. oke, Biasa kan ya baik. Bun, Dia seperti itu. boleh. Nanti kan mengalir aja, lama-lama apa yang dilakukan dan sering dia lihat akan membuat sebuah ketertarikan sendiri. Baik, Mbak Dianti, terima kasih banyak ini waktunya ngobrol santai, rileks, dan emang gayanya Mbak Dianti tuh begini ya, santai banget. So must go Hai. on lah. Oke, terima kasih banyak. Ini satu petikan di bukunya Yestri, saya bacakan saja apa yang dia dapat selama ini tidak seharusnya hanya untuk diri sendiri saja, tetapi bagaimana juga bisa berbagi dengan yang lain, apalagi kalau kemudian datang suatu masa harus menjadi tumpuan tulang punggung keluarga. Yang diinginkan Mbak Dianti adalah kebahagiaan itu lahir dari kehidupan untuk berbagi. Terima kasih sekali, sukses selalu untuk DLI, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Bun. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Sukses buat Up Baik, Radio ya Bun. terima kasih doanya. Baik Kak Minia, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dalam program Sharing and Hearing bersama dengan founder DLI Butik Mbak Dianti Lulik Indriani. Semoga perbincangan kami hari ini banyak memberikan insight kepada Anda. Saya Santi Rosalia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.